Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom budaya dan salam harmoni. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 17 lintas prodi pendidikan kewirausahaan akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Kadeni Masring Putri dengan NIM akhir 1177 dan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Distiatnya dengan NIM akhir 1195. Perkenalkan, nama saya Nika Dekvina Paranita Astari dengan NIM akhir 1190. Perkenalkan, nama saya Nila Dari Kayani dengan NIM akhir 1183. Perkenalkan, nama saya Nila Ristiantari dengan NIM akhir 1179. Kami memilih untuk observasi dan wawancara pada UMKM Toko Jamu yang bernama Toko Jamu Sari Mulia yang beralamat di Jalan Serma Karma Bakti Seragen. Baik Pak, izin memperkenalkan, kami dari mahasiswa Undiksa semester 5 ingin mewawancari Bapak mengenai usaha Bapak ini. Apa nama usaha Bapak dalam menjalankan usaha jamu ini? Kan Toko Jamu Sari Mulia. Kenapa Bapak memilih usaha ini dibandingkan dengan usaha-usaha lain? Nah, masalah itu waktu 78 kan berhenti tamat sekolah, kerjanya di pabrik jamu. Dapatnya di sana gitu. Jadi- Setelah sekian tahun udah ngerti, buka sendiri 86. Berarti sudah lama ya Pak ya? Ya dari 86 dulu di Timur, Jalan Hasanuddin, depannya Semar Waras dulu. Sekarang baru di sini pindah dari 22. Kan usahanya ini di Bakti Seragen. Alasan Bapak memilih usahanya di sini itu kenapa Pak? Ya, karena di sini mungkin jodohnya dapat tempatnya. Tempat. Kan Di sini di mana tempatnya? Ya Hasanuddin itu. Biasa nanti. Menurut Bapak, bagaimana pendapat masyarakat tentang jamu yang Bapak buat? Oh, yang saya jual ini kan yang bersifat tidak doping. Oh, tidak doping. Ya, jadi yang senang tidak doping, otomatis tetap dia berlangganan. Kalau yang senang doping, dia balik dia gitu. Oh. Kering dia. Apa yang menginspirasi Bapak untuk membuka usaha jamu? Ya itu udah kayak tadi. Yang karena Bapak Ya, bekerja karena di... kerja jamu, ya keahliannya sudah di jamu, mau ambil profesi lain kan tidak bisa, sulit. Oh, iya. Lagi dipelajari. Ya, kalau boleh tahu usahanya Bapak ini usaha mulainya tuh dari Bapak sendiri apa ada Ya dari nol. dari nol? Ya, Bapak yang buka modal Bapak kumpul. sendiri yang ya dari modalnya. Modal kumpul. Kemudian tujuan Bapak untuk membuka usaha ini tuh apa Pak? Ya untuk menyambung hidup. Berarti nggak ada yang kayak hobi gitu, hobi karena Kalau hobi saya sih pembalap. Pembalap? Ya tahun 70-an kan. oh Karena masa depannya pembalap itu kurang bagus ya. Kerja di pabrik jamu, akhirnya ke jamu aja, jadi gampangnya aja. berarti nggak ada kaitannya sama masalah Bapak kayak misalnya pembalap suka yang Sebenarnya kuat manusia jamu tidak bisa. gitu. Oh, ya. Kalau hobinya masih muda, belum juga mau nggak bisa ada kaitannya. Sedikit minim. Sama dengan orang pemain bulu tangkis. Pada akhirnya dia kan juara kayak juara, Oh, iya. kan ada hubungannya. Iya. Tapi kalau ke pembalap kan harus seperempat ya. Iya. Karena modal gede, nyerah enaknya orang. itu tergantung modalnya. Siapa nama pemilik usaha ini? Saya Gede Dharma Wijaya. Gede? Saya sendiri nama saya Gede Dharma Wijaya. Untuk karyawan sendiri, apakah Bapak memkerjakan karyawan atau Bapak Nah, sendiri saja? saya. Bapak sendiri saja. Kemudian untuk produk yang Bapak jual, produk apa saja selain jamu? Jamu PT Jamu Ibu Jaya sama PT Payung Pusaka. Berarti produknya itu nggak produksi sendiri Pak ya? Oleh pabrik, cuma dua merek. Untuk perkembangan usaha Bapak sendiri tuh dari awal berdiri sampai hingga sekarang tuh bagaimana perkembangannya Pak? Kalau dulu masih enak karena belum masuk yang doping-doping. Dari 86 sampai Pak Ato Lengser ya, tahun berapa 98 masih enak tuh. Dulu jamu masih unggul. Setelah Pak Ato Lengser keluar jamu-jamu doping, nah itu mulai agak menyusut sampai sekarang. Apakah ada perubahan besar seperti peluasan usaha ataupun penambahan produk dari Bapak dari dulu Bapak buka usaha sampai sekarang? Kalau produknya tetap segitu ya. Cuma pengembangannya sekarang ini agak lebih sulit daripada 86 saya pernah membuka. Ya, Kesulitan itu seperti apa? ya itu udah karena tadi Targetnya, ketabrak jamu-jamu doping itu ya. Untuk peluang dari usaha ini, apa keunggulan dari usaha ini dibandingkan dengan usaha-usaha lain? Kalau keunggulan gimana? Kalau jamu itu sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi mau dicari keunggulan merek lain mana bisa. Sekarang merek lain kayak Krating Deng itu orang dia main doping. Sekarang kebutuhannya dan usianya pun, nah sekarang makanya agak sulit tuh dijelaskan. Berarti ini lebih alami. Kalau ini alami, yang mengerti, cari yang alami dia. Itu pun nggak bisa dikonsumsi tiap hari. Dan kemudian untuk target pelanggan utama Bapak itu siapa aja?
Kalau target utama nggak ada sih. Mungkin target usia atau Mau bebas, bebas dari pokoknya dari umur 17 tahun ke atas bisa. Untuk pelanggannya yang belanja itu apakah bisa langsung ke tokonya Iya. atau bisa lewat WhatsApp dari Modal toko ini? langsung ke sini. Baik, Bapak izin bertanya pada dampak pandemi Covid ini, bagaimana dampak pandemi Covid ini terhadap usaha jamu Bapak ini? Ya, lumayan agak menurun. Karena gimana ya? Sebelum Covid sih bagus, setelah Covid agak menurun. Apa strategi yang dilakukan untuk tetap bertahan selama masa pandemi ini? Strategi Strategi apa ya? Kan Ekonomi kan apa? sempat tutup. Ya. Terus untuk menjalankannya lagi itu apa strategi? Oh ya dikelilingin aja. Oh, ditawarin ke rumah-rumah gitu Pak? Ya, jadi main sekolah aja kalau dia perlu antar. ada perubahan perilaku konsumen yang masih terasa hingga sekarang selama pandemi ini? Kalau pandemi sudah banyak penyusutan ya, saya nggak tahu persis tuh kemana orang-orang tidak atau orang Covid kan kayak waktu pandemi itu ada yang baru-baru bertahan sampai sekarang gitu. Berarti ada pelanggan tetap gitu ya Pak ya? Nah, tetap yang masih sehat-sehat tetap. Ada yang baru dari pandemi itu baru sampai sekarang gitu. Apakah usaha ini menggunakan media sosial untuk promosi atau komunikasi dengan pelanggan? Oh nggak pakai promo lah ya. Kayak IG, Facebook itu nggak ada Pak? Media sosial. Izin saya bertanya mengenai apa yang membuat pelanggan Bapak itu tetap setia untuk membeli jamu di toko Bapak ini? Satu karena kualitasnya ya. Kedua kita jangan terlalu angkuh sama orang-orang. Kita ya tetap aja ngomong bercanda gitu. Apakah usaha ini menawarkan diskon gitu Pak pada hari-hari tertentu atau promo atau sistem langganan gitu? Sistem langganan ya? Nggak ada sistem promo gitu. Nggak punya. Berarti tetap dengan harga. Bagaimana cara Bapak menghadapi pesaing baru di sekitar Bapak? Misalnya ada yang buka toko jamu juga itu. Bagaimana cara Bapak menghadapi pesaing baru tersebut? Kalau itu selama ini sudah sekian puluh tahun ya belum terpikir sampai ada saingan. Paling kalau kita ada saingan tergantung pasti dia mereknya beda, nggak boleh sama. Karena saya aja yang pegang kita jamu di Jaya sih nggak boleh. Sini aja. Jadi menurut Bapak, apa sih kunci utama agar usaha Bapak ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang lebih panjang? Ya satu faktor kualitas jamu, kedua harga itu aja. Iya. Apa sih harapan Bapak untuk pengembangan usaha ini ke depannya misalnya bukan cabang atau menambahkan layanan mungkin? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti khusus untuk satu toko ini aja? Betul. Apa saran Bapak untuk kami mahasiswa ataupun untuk anak muda yang ingin memulai usaha seperti usaha Bapak ini? Nah kalau untuk zaman sekarang ya harus punya modal ya. Itu sekarang. Kedua itu udah modalnya tuh harus cari tempat di pinggir jalan kan. Oh iya, dan Nah itu dilihat ya, dilihat oleh pelanggan. sudah dapat tempat, sekarang hobinya mau jual apa? Dengan modal berapa? Ya dengan modal dengkul pas-pasan jadi dikit-dikit ambil barang dulu. Itu ditekuni terus. Selanjutnya saya ingin nanya, kan di sini menunya ada banyak ya Pak ya? Kayak satria wanita gitu, untuk pilek, terus ada jamu malam minggu juga gitu. Itu tuh inovasi Bapak sendiri apa memang? Kalau malam minggu sama itu ya Inovasi sendiri Bapak. ya. Apa keunggulan dari menu itu bagaimana Pak? Tunggalan menu itu dua tuh malam minggu sama jos. Berarti di usaha lain kemungkinan nggak ada ya? Nah, Kan? biarpun nama sama tapi jamunya berbeda. Manfaatnya itu seperti apa Pak dari? Kalau jam malam minggu yang banyak kerja jongkok pakai bingkil atau tukang-tukang itu untuk pinggangnya supaya lebih sehat ya, supaya nggak gampang sakit. Kalau super jos itu yang kawin lama nggak punya anak, kalau yang laki lemah, kata dokter kan, tapi yang perempuan normal itu bisa menyehatkan sperma dulu. Jadi itu saya yang bisa kami sampaikan atau tanyakan kepada Bapak. Untuk waktu yang Bapak berikan, kami sangat berterima kasih untuk saat ini. Ya, karena kami sudah mengganggu Bapak di sini untuk bekerja. Jadi Sudah meluangkan waktunya. Ya, ya untuk itu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak.